Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnami, NIM 19591046 lokal PGRI 5B. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi saya, yaitu model kurikulum berbasis kompetensi kurikulum 2013. Yang pertama, rasional. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan 2003 dan KTSP 2006. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan untuk peningkatan dan keseimbangan. Rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dikatakan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan eksternal maupun internal. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional kependidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. B. Tantangan internal yang terkait dengan faktor perkembangan pendidikan Indonesia dilihat dari pertumbuhan pendidikan usia produktif. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tenaga masa depan, kompetensi yang perlu diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, pengembangan pengetahuan, dan pendago serta fenomena negatif yang mengemuka. Tantangan masa depan yaitu globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergasi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosis mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, materi TIMSS dan PISA. B. Kompetensi masa depan, antara lain kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kreatif, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam bermasyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dan dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minat, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. C. Persepsi masyarakat antara lain terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, kurang bermuatan kreatif. D. Perkembangan pengetahuan dan pandogoni antara lain neurologi, psikologi, observasi based learning, dan kolaborasi learning. E. Fenomena negatif yang mengemuka antara lain berkelahi pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila menjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Antara lain dapat berpusat pada guru menuju pusat pada siswa, dari satu ajar menuju alternatif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pas menuju kreatif menyelidiki, dari abstrak menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis IT atau kelompok, dari lulusan menuju perilaku khas, memperdayakan kaidah keterkaitan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala arah, dari alat tunggal menuju alat media, dan lain sebagainya. B yaitu landasan pengembangan. Ada macam-macam landasan pengembangan. Yang pertama, landasan filosofi. Filosofi Pancasila memberikan berbagai prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan. Filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Landasan yuridis yaitu sektor pendidikan tentang perubahan tentang metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum.
Kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional, penyempurnaan kurikulum dalam metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk data saing dan karakter bangsa. Yang terakhir yaitu landasan konspektual. Yang pertama, relevansi pendidikan atau linkage kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, teaching and learning, pembelajaran aktif, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Elemen KTSP. Elemen KTSP dibagi menjadi beberapa bagian. Yang A, visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lainnya. Dalam penyusunan visi, satuan pendidikan harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi ke depan. 2. Dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah. 3. Merupakan perpaduan antara langkah strategi yang dicita-citakan. Dinyatakan dalam kalimat yang padat, bermakna tidak lebih dari 25 kata. Dapat dijabarkan ke tujuan dan indikator keberhasilan, berbasis nilai dan mudah diingat. Dan yang terakhir, membumi. B. Struktur dan muatan KTSP. Mulyas mengatakan bahwa struktur kurikulum tantangan satuan pendidikan yang pertama yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat. 2. Muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak ada pelajaran yang ada. 3. Muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dari potensi daerah. Yang keempat, selanjutnya kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat serta peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Selanjutnya, pengaturan beban pelajar. Beban pelajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan. Selanjutnya, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan. Mengacu kepada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP, meskipun demikian, dalam pelaksanaan guru dan kepala sekolah yang lebih memahami karakter peserta didik secara menyeluruh. Selanjutnya, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup yang mencakup pribadi, sosial, akademik, dan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran yang dapat diperoleh peserta didik satuan kependidikan yang bersangkutan dengan satuan pendidikan formal lain dan pendidikan non-formal. Selanjutnya yaitu pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan ini merupakan bagian dari semua mata pelajaran yang dapat diperoleh peserta didik selama menempuh kependidikan pada satuan pendidikan lainnya. 4. Kalender pendidikan. Menurut Kunandar, satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kelima, silabus. Menurut Mulyas, mengungkapkan bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan kependidikan. Dalam KTSP, silabus merupakan bagian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa disebut dengan RPP. Menurut
Mulyas, RPP merupakan rencana penggambaran prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar. D. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan memiliki pengertian yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang SKL, yaitu kriteria mengenai kualitas kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam kurikulum ini diharapkan kepala siswa didik nanti memiliki standar kelulusan yang tidak hanya menguasai dalam pengetahuan saja, tetapi juga memiliki sikap dan akhlak yang baik. E. Standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai komponen lulusan pada jenjang atau jenis kependidikan tertentu. F. Strategi dan model pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran meliputi strategi discovery learning, yaitu penyingkat pembelajaran, merupakan teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finali. Kedua, strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran, merupakan pembelajaran yang mempersiapkan situasi baik anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi. Ketiga, strategi problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, merupakan metode pengajar yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan kesulitan dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, strategi project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek, merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penelitian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang terakhir yaitu strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah, merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dan dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasi konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun metode dalam pembelajaran, yang pertama yaitu metode ceramah, penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui lisan baik verbal maupun nonverbal. Kedua, metode latihan, penyampaian materi melalui upaya penamanan kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara optimal. Ketiga, metode tanya jawab, penyajian materi pembelajaran melalui bentuk pernyataan yang harus dijawab oleh anak didik. Keempat, metode karya wisata, metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung. Kelima, metode demonstrasi, metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Ketujuh, metode sosiodrama, yaitu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Kedelapan, metode bermain,
berperan, yaitu pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun tokoh mati. Kesembilan yaitu metode diskusi, yaitu pemberian masalah kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. 10. Metode pembelajaran tugas dan resitasi. Metode ini merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. 11. Metode eksperimen, yaitu pemberian kepada siswa untuk pencobaan. Dan yang terakhir yaitu metode proyek, pembahasan materi mempelajari tinjauan dari sudut pandang tim lainnya. Yang D yaitu evaluasi pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluar pembelajaran. Teknik penilaian secara umum terbagi dalam dua bagian, yang pertama tes dan yang kedua non-tes. Tes merupakan teknik penilaian yang hasilnya dapat dikategorikan menjadi benar dan salah. Biasanya digunakan untuk mengungkapkan aspek kognitif dan psikomotorik. Sedangkan non-tes adalah umumnya dipakai dalam aspek kognitif karena dapat dikategorikan benar dan salahnya. Teknik penilaian kompetensi sikap meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik. Teknik penilaian kompetensi pengetahuan menggunakan teks tertulis, lisan, dan penguasaan berupa pekerjaan rumah atau PR atau proyek yang dikerjakan individu dan kelompok. Sedangkan penilaian kompetensi keterampilan meliputi tes, praktek, proyek, dan penilaian materi yang terakhir yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas bertujuan menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.